juga kalau mau naik gunung juga kita harus paham bahwa gunung itu ya rumah mereka, bukan rumah ada kita. yang lain, Iya, kita itu cuma singgah, ibaratnya kita cuma naik ke atas singgah menjadi tamu lah ibaratnya. Makanya kan ya sebagai tamu ya yang punya etika gitu, jangan kurang ajar itu kan. Cobalah kita masuk ke rumah orang terus diacak-acak itu kan pasti yang punya rumah itu kan juga marah gitu. Kemarin Gali Lembu kan katanya ada makam tuh. Nah, Ada yang aneh nggak di situ bang? Kan abang trek siang malam sih? habis duhur. Habis duhur, tapi kan jalan pelan-pelan gitu, menikmati kanan kiri itu. Ya, saya kira dulu awalnya itu satu jalur, jadi ketika mau naik ke atas itu kita satu jalur sama makamnya. Ternyata ketika udah di pertanian warga itu ternyata bercabang, itu yang ke kanan. Kalau itu kan naik gitu. Kalau dari bawah sampai ke pos 2 sepertinya sih aman. Itu kan baru sebelum asar gitu. Tapi kan kalau udah di pos 3 yang di Telaga Wurung itu sudah sekitar setengah 5. Berarti Natu Pala ya? Naik gunung paling lama ya? Soalnya itu kemarin itu satu geng, itu nggak ada yang beres. Jadi baru jalan berhenti break kayak gitu. Sebenarnya ibaratnya jalan terusan sampai pos 1 nanti jalan sampai pos 2 itu bisa cepet ya. Tapi ya baru jalan terus break apalagi kalau ada cewek itu pura-pura aduh istirahat dulu kayak gitu. Jadi lama itu kayaknya paling lama. Malam berarti bang? Enggak sih. Enggak. Jadi sampai Telaga Wurung itu sholat asar di situ. Nah itu sekitar setengah 5 terus naik lagi pas waktu di puncaknya itu yang puncak camp ya. Itu mendirikan tenda itu pas lagi maghrib. Iya, soalnya ada azan di HP gitu. Cerita-ceritanya katanya ketemu yang agak ini cantik ya. Itu siapa yang lihat pertama? Enggak lihat sebenarnya, enggak lihat. Semoga aja sih enggak lihat ya, enggak lihat. Tapi waktu itu kan kita bertujuh itu ya dari dulu emang masih ada rumor yang mengatakan kalau naik Gunung Ganjil itu kan biasanya ya kayak gitulah ya, ada hal-hal yang itu. Makanya dari 7 itu biasanya saya itu sendirian gitu. Maksudnya sendirian itu kan kalau berjalan itu di depan sendiri. Soalnya apa, pengen merasakan sensasi ketika sendirian itu gimana di antara rombongan yang ganjil itu. Makanya waktu pas lagi jalan di depan itu rutenya itu benar-benar tak liatin. Soalnya takut nanti tiba-tiba udah di jalur mana kayak gitu kan. Soalnya kan ada beberapa hal-hal yang orang itu disasarin kayak gitu. Berarti pengen disasarin masih ya? Enggak, cuma penasaran maksudnya berubahnya rute itu kayak bagaimana ya. Gara-gara kebanyakan nonton cerita horor sih. Kebanyakan nonton sih sebenarnya ya. Tapi yang masalah katanya itu Mbak Kun itu beneran? Kalau Mbak Kun sih bukan ya, menurut saya itu bukan. Halusinasi berarti. Yang saya rasakan ya, saya nggak bisa lihat. Yang saya rasakan itu kan kalau Mbak Kun itu pakainya daster gitu ya, daster putih. Kalau itu enggak, itu pakainya ya hampir sama kayak daster, cuma warnanya itu pink kayak gitulah. Berarti itu pendaki ya. Itu pendaki cewek lagi di situ mungkin. Tapi kan nggak mungkin di pohon kali. Awalnya siapa tahu ngadem ya. Bisa juga lah, ngapain di ranting pohon di atas? Bisa merinding, nangis. Enggak, yang udah mau maghrib coba, udah setengah 5 habis sholat asar, terus mau lanjutin jalan, ternyata di situ kalau rute situ kan ada pohon
apa namanya cemara apa Cemara itu ya, ya ya. pohon cemara itu satu, Kalau ini musuh. terus di pagar itu Oh, kan iya. ada pagernya. Awalnya itu apa ya kok di pagar, apa di situ tak kira itu ada lubang air kayak rawa apa gimana, maksudnya takut Bahaya ada gitu. mendaki ternyata enggak gitu loh. Itu kok rasanya aneh gitu lah. Posisinya itu saya waktu di situ tuh paling belakang, udah sore-sore, bayangin ya paling belakang sore-sore, terus rasanya itu kayak ada apa gitu. Makanya mas jangan ganteng-ganteng, pakunya suka mungkin. Enggak, itu sebenarnya udah tak palingkan muka kayak gini, ternyata sama itu kan pohonnya di sebelah kanan, Ya. udah tak palingkan ke kiri. Tiba-tiba itu temen bangsatnya itu paling depan itu manggil Oh iya. menanggil Don, itu lihat gitu yang di pohon itu. Kurang ajar gitu. Itu udah Harusnya silent tapi dia ngomong. iya, makanya saya di belakang juga udah memalingkan muka itu biar nggak ke situ. Temen yang paling depan itu Don tuh lihat pohon ya sambil kayak gitu. Itu berapa ada sosok berapa itu? 1, 2 atau berapa? Waktu itu sih rasanya itu satu. Saya agak bingung juga sih awal-awal, soalnya itu kan pertama merasakan kayak gitu. Di situ itu memang penunggu asli situ atau memang pendaki yang mohon maafnya itu pernah meninggal di situ kayak gitu. Bisa dijelasin mas itu biar apa ya? Biar lebih jelas lah gambarannya itu seperti apa itu sosoknya. Cewek ya jelas, pakai daster. Itulah ya. Ya ibaratnya kalau kita itu udah kenal banget lah sama namanya Mbak Kun, kayak gitu ya gambarannya seperti itu. Cuma pakainya outfitnya itu warna pink kayak gitu. Local pride mungkin itu. Ya mungkin itu khusus di situ itu warnanya pink kayak gitu. Emang mukanya nggak kelihatan sih, soalnya hitam semua, kayak rambutnya juga Ke depan ya? Iya ke depan. Cuma awal merasakan itu kayak seperti kayak ada poninya gitu loh. Poni. Oh, Lisa Blackpink mungkin. Aduh gitu kan? Iya, Blackpink kan, ya Blackpink, iya. Jadi tapi setelah itu yang temen gua apa? Yang depan tuh yang Yang ngomong ya. Itu waktu pas liatin ke pohonnya, itu nggak tahu kenapa itu langsung pas dipanggil itu langsung liatin pohonnya kayak gini, diliatin. Itu memang liatnya sih cuma pohon, tapi rasanya itu kok kayak ada seseorang ya. Berarti nggak sendiri yang lihat ya, berdua atau berberapa? Yang lihat berapa orang itu mas? Kalau kayaknya sih sebenarnya teman-teman juga Lihat. paham. Mungkin teman-teman itu nggak bisa melihat yang kayak gitu, tapi kan paham. Soalnya apa? Kalau nggak paham kenapa harus memanggil gitu? Kan dipanggil paling depan sama paling belakang, udah lihat kan nggak mungkin ketika nggak paham ya, meskipun nggak bisa lihat tapi kan paham mesti itu kok kayak aneh kayak gitu ya. Bang Zahrin yang kemarin ikut bareng lihat. Ya kalau aku kan sendiri kan takut ya, ya takut Cemen sama hal kayak gitu. Kalau di rumah pun ya kemarin kadang sering dikirimin konten-konten horor kayak gitu lah. Bunyi HP berbalikin deh. Tapi jujur kalau itu ganggu nggak mas? enggak sih, malah justru ketika sudah tahu itu jadi apa ya, kalau kita masuk ke rumah dan kita sudah tahu itu ada tuan rumahnya malah lebih enak kayak gitu. Jadi istilahnya lebih nggak kaget lah misalnya dia kelihatan lagi gitu kan. Malah justru pas di situ itu dalam batin mbak kalau bisa mah dilancarin gitu. Di situ lancarin itu kan biar nggak diganggu ya. Iya, apalagi pas malam-malam itu kan lagi suhunya itu dingin banget sampai -5 waktu itu kan, sampai ada esnya
Oh, berarti waktu awal-awal kemarau mungkin. Yang itu awal Agustus waktu awal dibuka ya. Awal Setelah COVID awal itu kan awal dibuka langsung naik. Itu bilangnya ya kalau bisa jangan sampai kedinginan lah kayak gitu, diangetin gitu. Diangetin. Maksudnya itu diangetin bukan pas aduh Ini apa? Mana-mana. aduh maksudnya diangetin itu ya bergerombol gitu yang di situ tuan rumahnya ayolah Nah, itu bareng-bareng. ada ceweknya apa enggak? Iya. Ya tapi mungkin itu juga jadi apa ya si mahalakama juga sih ya, mungkin jadi waktu malam-malamnya itu juga Nggak dingin. ya enggak sama sekali. Oh, berarti baru pernah saya dapat cerita orang naik gunung lihat Mbak Kun warnanya pink. Bukannya takut tapi malah minta Ya. diajarin. Yang lebih parahnya lagi apa? Dia minta diangetin. Enggak, tapi beneran enggak apa ya? Waktu masih itu lagi masak gitu apa ya dingin banget sampai Masak enggak gerak kayak gitu kayak gini aja. Tapi waktu udah mau tidur ya gitu jaket lepas, sarung tangan lepas, SB pun enggak terlalu ini dipakai gitu, malah rasanya itu agak kok panas gitu. Kata orang Jawa sumuk. Sumuk ya, sumuk gitu. Kalau orang Jawa bilang Tadi sumuk. beda sama yang Mungkin pendaki lain itu kedinginan, kalau Iya. akunya sumuk sebenarnya gitu. yang Mas Gifter kan udah sering ke situ. Beda Oh. sama yang sebelumnya Oh, gitu. Beda banget soalnya Berarti sebelumnya pernah ketemu sosok? Ya belum. sebelum-sebelumnya belum. Yang pas naik itu belum pernah sih Berarti ya. waktu naik kemarin baru pertama kali ketemu. Itu juga karena tim kurang ajar gitu ya, mancing-mancing itu sih. Soalnya kan kalau yang tim Tapi nggak apa-apa sih Mas kalau kayak gitu. Jadi kita enak loh, kita diuntungin. Seharusnya kita kedinginan karena awal Agustus pasti dingin perahu. dingin Itu banget, hangat. Saya juga pengen kalau kayak gitu Mas. Saya nggak perlu ribet-ribet bawa SB. Ya kan? Iya, sebenarnya pas waktu tidur, pas paginya, kalau malamnya sih nggak terlalu nih. Buat apa ya capek-capek bawa SB, bawa jaket tebel kayak gitu, sarung tangan. Kalau tuh akhirnya itu nggak usah pakai itu juga hangat gitu loh. Soalnya kan itu juga pertama kali nggak tahu. Kalau tahu mah nggak usah, besok nggak usah pakai kayak gituan. Nih, Mas Ari ngerasain juga Bang? Yang ngerasain kan soalnya di situ kan apa pas di Dum ya di tenda. Nah, di campnya itu. Iya, di camp kan cuma bertiga ya. Aku, Mas Iton sama teman satu lagi. Ah. Di situ kan ya apa ya? Sempit. Tadi apa? Teman-teman yang lain juga katanya kan kedinginan gitu. Ah. Padahal Berarti kan bertujuh, Iya. bertiga. Berarti ada 4 orang yang beda 4 tenda. orang beda tenda. Itu kedinginan. Kedinginan, katanya dingin banget. Oh, berarti yang tadi ping-ping itu ikut di situ. Oh, enggak tahu itu. Nah, ini kan yang teman-teman yang 4 itu katanya apa? Baru pernah kali ini naik ke perahu sedingin ini ya kan? Oh. Padahal itu udah ada yang pernah naik kayak gitu. Kan janggal ya itu. Nah, itu Asik itu dong. bener-bener kalau aku sih udah tidur ya udah tidur aja enak kayak, tapi yang 2 temanku itu kan aduh katanya ngerasain hal-hal yang kurang berkenan ya, tapi anget ya gitu. Tapi rasanya itu emang di sebelah aku, soalnya kan bertiga. Ini paling pinggir yang sebelah kiri, terus kan temen aku yang satunya lagi di tengah, aku yang pinggir. Nah, itu di pinggirnya aku itu rasanya itu memang kayak masih ada space luas gitu. Iya, padahal apa tendanya juga udah mentok, mepet, ya. tapi pas malam-malam itu rasanya itu di sini itu masih ada Longgar. double KB ya, double bed ya. Itu masih ada. Pas malam-malam itu kan bangun gitu ya, itu rasanya kok kayak nggak cuma bertiga kayak gitu. Berarti kemungkinan ambil ininya aja, ikut mungkin. Cuma alhamdulillahnya itu nggak ganggu, tapi malah makin diri. mau bantu ya, dia bukan membantu. mengganggu, tapi Tapi bantu. sesuai harapannya. Harapan sesuai banget soalnya ya kayak gitu. Cuma memang
mungkin ketika itu mungkin permintaan, tapi permintaan enggak, mungkin bercanda sih awalnya, mau dingin minta diangetin kayak gitu kan. Nanti angetinnya itu maksudnya suasana udaranya loh, maksudnya hangat kayak gitu, enggak satu tenda gitu loh. Ya memang sih ada konsekuensinya. Waktu malam-malam itu emang beberapa kali bangun soalnya enggak apa ya, enggak nyenyak juga. Tapi ya nggak apa sih, nggak dingin juga. Yang penting Tapi emang banyak hal aneh sih sebenarnya. Ya kan apa aja bang yang pas tidur dijaga? kan, pas tidur kan HP kan di atas kepala Ya. semua. Tapi ada HP ku tiba-tiba tuh udah di luar tenda. Luar tenda. Di luar tenda. Di luar Luar tenda. tenda. Kan aneh kayak gitu. buat foto-foto ya. Kemungkinan itu pengen foto Iya, sih. yang nggak tahu juga itu. Tapi kan soalnya pintunya kan di sebelah kaki ya. Nah, Ah. itu HP udah di samping di luar. Udah gitu kan. Padahal HP itu di Di sini atas. di kepala, terusan pintu keluarnya itu di kaki, terusan juga Gitu. enggak itu loh, maksudnya dari yang tanah ke itu Pintunya ada pintunya kan ada setting ya. iya gitu. Otomatis kalau misalkan HP jalan ke tendang Iya. itu kan nggak mungkin sampai di luar kayak gitu. Nah, Pintu tenda minta foto kan tutup, tapi black anehnya kayak gini. Kan harusnya kalau misalnya ketendang-tendang, otomatis kan di depan pintu harusnya HP-nya. Ya. Nah, itu udah di samping pintu. Di samping di pasti luar juga Iya. itu di luar. Kalau misalkan masih di Dalam. dalam tenda sih Masih wajar, wajar. tapi kan itu tendanya juga udah ditutup, masih ada spare lah ya. Nah itu kan di luar gitu loh. Kalau misalkan buat foto-foto sih nggak apa-apa, tapi nggak ada bukti otentik, jangan dong. Jangan dong. nggak ada bukti otentik lagi foto-foto. Kemarin bang saya ikut bang atau enggak? Oh lo sibuk sih dia poli. Tapi aman bang habis itu turun. Ya aman sih alhamdulillah, kayak ya capek-capek gitulah. Setelah itu nggak ada hal-hal yang lain. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Aman, cuma ya itu pas lagi dari naik dari Telaga Wurungnya sampai waktu pagi Oh. itu, soalnya itu kan sebenarnya tenda itu cuma satu ini ya, apa tingginya kan cuma buat berbaring gitu kan. Kita yang dari kepala sampai kaki itu ngepres gitu Yeah. loh, ngepres. Tapi waktu malamnya itu gua itu sudah sampai apa ya, di kepala gue sih itu udah di perut temen gua. Nah, Tapi anehnya itu kakinya itu masih bisa selonjor gitu loh. oh, berarti kan posisi tenda begini nih bang. Nah, Ah, kan seharusnya seharusnya kan tidur kepalanya di sini kan. Kepala di sini nih. Nah, Ya. Nah, Ya. ini pintu kan. Nah, pas bangun kepalanya di perut, kakinya ke sini. enggak, jadi waktu malam-malam itu kan kayak gini, Ya. misalkan kepala ini Ya. kan udah ngepres gitu ya. Lah, kalau waktu malam-malam itu kan gue bangun nggak sengaja, lah itu sudah di sini, jadi kayak gini. Ini kepala gue ada di sini, tapi anehnya itu kakinya itu masih bisa Iya. selonjor Kalau gitu. dipikir logika, Nggak dengan mungkin. kapasitas 3 ya mentok. Mentok, Kapasitas gua itu mahal. Kapasitas gua. Iya. Ya harusnya mentok ya. mentok lah. Itu kayak gitu tuh hampir 3 kali. Jadi turun kayak gitu loh. Itu Jadi ditarik sih bang. Abang ganteng sih. ditarik. Makanya rombongan kalau naik gunung jangan ganteng bang. Jelek lah, Gitu jelek, ya. jelek kayak saya nih. Ada yang jelek gitu ya buat penangkal gitu. Bener pun takut. Paling jeleknya. Ya, anehnya memang di situ sih. Maksudnya waktu masuk tenda, prepare mau tidur itu kan udah ngepres. Kalau misalkan mau Geser-geser pun susah susah ya, ya. susah. Terusan kalau kaki mau full selonjor pun harus ngilang Iya, kan? kayak gini. Nah, Lah itu anehnya itu kepalanya udah di perut sejajar sama perut teman, tapi itu apa ya, kakinya nggak mentok. nggak mentok tenda. Dan anehnya lagi itu masih bisa guling-guling gitu loh. Kan aneh kan ya. Berarti Secara logika itu secara logika tendanya kemungkinan itu aslinya kapasitas 6. Kapasitas 6 kalau nggak 5. kalau di mimpi gitu ya. Nih, Mungkin makanya- apa waktu itu mimpi. Jadi di mimpi itu tendanya jadi besar kapasitas 6. Kalau di mimpi tapi kan itu juga bangun dan lihat bahwa temen yang dua ini sama temen yang satunya lagi itu masih tidur. Tapi kan
di bawah, saya posisinya juga udah di perut sejajar, terusan naik kayak gini, habis itu turun lagi, bangun lagi kayak gitu, terusan masih bisa apa ya guling-guling kayak gini kayak gitu loh. Yang penting aman kan. Kakinya juga masih bisa ditekuk kayak gini, kayak di rumah gitu loh. Maksudnya anehnya itu ketika memang tendanya itu misalkan kalau kebuka, Ya. resletingnya kebuka itu kan harusnya Ada udara masuk ya dia dingin, cuman enggak di situ. Tapi aman kan sampai pagi. Aman dong. Berarti sunrise bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru pertama kali lihat tentang awan di perahu. Oh, iya. Nanti saya minta ya videonya itu. Waduh. Itu di channel juga udah ada ya. Oh. Ya. Yang penting udah aman, kembali dari rumah selamat. Sekarang kita rencanain naik gunung lagi aja ya. Ini Kapan? sih apa ya rencananya sih besok-besok kalau temennya yang di Cikarang mau di Cikarang itu mau pulang nantinya ngajakin Naik lagi. Pengennya sih ke Lawu. Jujur pengen banget ke Lawu dulu. Besok saya temenin Bang. Gampang lah. waktunya itu. Waktu soalnya ya belum- Kerja. Ya gitu sih. Dulu emang pernah naik. Ya, kerja diam aja. Iya, kan kita pengangguran Bang. Dulu waktu awal-awalnya emang mau ke Sindoro, kalau enggak ke Sumbing. Cuma waktu itu sebelum ke Sumbing itu kan nginep di rumahnya teman. Iya. Temennya itu asli Temanggung. Lah pas malamnya itu bapaknya temennya itu cerita itu kalau di sini kayak gini. Nah, Diracun gaib ya. itu di gerbang Tan ada ini kalau biasanya yang itu kan banyak yang hilang. Ya. Yang hilang itu biasanya Di mahasiswa. gunung mana Bang? Sumbing gitu ceritanya sih. Jalurnya yang perbatasan itu pasar Oh, Garung. Garung Oh. ya Garung lewatnya situ lah. Udah diceritain lah yang horor-horor, apalagi pas itu yang paling mengena itu biasanya yang hilang itu mahasiswa. Lah itu hampir 90% itu mahasiswa semua gitu Abang loh. diceritain yang di pesta orang tinggi gede kok pakai gading gini enggak? Sama bawa itu. Enggak sih, enggak, cuma di situ memang gerbangnya biasanya orang kalau yang hilang itu memang dibawa ke dimensinya mereka kayak gitu. Habis itu langsung telepon teman gimana, baru diceritain kayak gitu. Tadi malam diceritain kayak gini jadi naik apa enggak. Akhirnya jadinya ke Ah. perahu. Niatnya mau ke perahu tapi udah jauh kalau mau ke perahu. Pas itu juga kayaknya perahu tutup habis banjir kan itu. Banjir. Dieng. Oh, Diengnya itu kan habis banjir. Enggak jadinya ke Gunung Kembang itu. Di Kembang. Kembang aman. Kembang masuk part 2 ya. Habis Tahu kok, Kembang